Oke, maaf ya teman-teman, jadi ini aku ulangi aja. Selamat sore semuanya, selamat bergabung kembali uh, di temuan kelas Fakultas Mahasiswa 1, yaitu Teknopreneur. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Kak. Oke. Ini ya, karena tadi ada pesan dari Pak Gatot, kalau misalkan saya diminta untuk mengingatkan kembali tentang tabel omset. Nah, ini kita review sedikit ya tentang tabel omset. Oke, udah kelihatan ya? Ini ada Jihan Haur Hasan nggak di sini? Atau ini Alfida, Ferdinand, Muhammad Nabil? Ada di sini nggak? Nggak ada ya? Oke, kita ke kelompok yang pertama dulu. Jadi di sini, oke, ini ada dari kelompok SMEA. Oh, bagus, udah lengkap sampai tanggal 8. Berarti ini nanti tanggal 15 tinggal dilengkapin aja lagi. SD udah sampai tanggal 8 juga. Ini mau dihitung per hari atau gimana? Ada anggota PSD nggak? Ada Mbak, itu nggak per hari Mbak, aku belum ganti itu tanggalnya. Oh, oke. Nanti diganti aja ya. Jadi kita hitungnya per setiap Sabtu, setiap hari Sabtu gitu. Ya Mbak. Oke, ini kelompok dari Meaningless, silakan diperbarui ya untuk tanggal 8-nya. Iya Mbak. Dari Five of Come True juga ini masih banyak yang kosong. Ini udah pas, udah sesuai sampai tanggal 8. Nah, ini buat kelompok nganjuk ya. Kalau ini kan udah tuh siapa David udah sampai tanggal 8. Yang lain silahkan dilengkapi. Nah, untuk kelompok Grexmo juga sampai tanggal 8 harus dilengkapi. Ini juga ya punyanya Mas Diki, Vicky, Alvin, dan juga Fahmi. Oke, One Voice udah lengkap. Beta Store udah lengkap. Angkara sudah lengkap. Oke, ini di kelompok bisnismen itu punyanya Putri ya, masih bolong-bolong kayak gini. Kalau misalkan 0, bisa diisi 0 aja. Punya ini Algi Akbar juga. Ini masih kosong. Ada Algi Akbar nggak di sini? Ada Algi Akbar atau Tara, ada nggak? Halo Tara? Hadir, Kak. Oke. Ini nanti silakan diingatkan ya Putri dan juga Algi Akbar. Karena omsetnya masih kosong. Baik, Kak, segera. Oke. Oke ya, lanjut. Nih. Nah, Queen of Boji. Nih, tanggal 8 juga dilengkapin ya. Nah, ini ganti nama ya. Sinomanis. Oke, nggak apa-apa sih. Ini tinggal dilengkapin aja tanggal 8. Rata-rata pada belum
ini ya, belum sampai tanggal 8 misinya. Kreatif Bistek ini juga tanggal 25, tanggal 1-nya masih kosong. Ada nggak anggotanya Kreatif Bistek di sini? Ada, Kak. Ini tanggal 25 sama tanggal 1 emang nggak ada penjualan atau gimana? Belum ada, Kak, itu. Oh gitu. Berarti nanti tulis 0 aja ya. Iya, Kak. Oke. Ini sketsa ya. Kelompok sketsa. Ada nggak kelompok sketsa di sini? Oke. Oh, nih. Ini kelompok yang baru kayaknya. Oke, buat teman-teman semua, karena tadi kebanyakan belum terisi ya tanggal 8 Maret, silakan diperbarui. Untuk tanggal selanjutnya juga jangan lupa untuk diisi. Gitu. Nah, sekarang kita di sini belajar tentang hal baru. Bisa dikatakan hal baru, tapi mungkin teman-teman juga nggak asing tentang ini ya. Ini sudah terlihat kan ya layarnya? Layar PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Udah, Kak. Kak. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang sosiopreneur. Jadi sosiopreneur itu terdiri dari dua kata, sosio dan juga preneur. Atau bisa juga diistilahkan sebagai social entrepreneur. Nah, kalau teman-teman itu kan kita kan kalau mata kuliah kita itu teknopreneur, technology and entrepreneur. Nah, kalau yang ini itu sosiopreneur, social entrepreneur. Jadi lebih ke mengarah tentang seorang wirausahawan yang mengangkat masalah-masalah sosial. Nah, lanjut ya. Untuk pokok bahasannya, jadi di sini ada 3. Yang pertama ada pengertian sosiopreneur, kemudian karakteristik sosiopreneur, dan yang terakhir adalah contoh dari sosiopreneur sendiri. Oke, untuk yang pertama, jadi ada pengertian dari sosiopreneur ya. Sosiopreneur atau individu yang berusaha memecahkan masalah sosial dengan pendekatan wirausaha. Dalam pengertian lain, sosiopreneur adalah seorang yang mendirikan bisnis untuk misi kemanfaatan sosial. Nah, terus tujuan inilah yang membedakan sosiopreneur dengan wirausaha pada umumnya. Umumnya, sosiopreneur memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga mereka merasakan keresahan ketika melihat ada masalah sosial yang dialami masyarakat dan terpicu untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, setelahnya, kan di sini nanti kita akan belajar tentang karakteristik seorang sosiopreneur ya. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya sendiri, sosiopreneur itu jelas seorang wirausahawan yang memang dirinya itu mengangkat masalah sosial, kemudian dia itu cari cara bagaimana menghilangkan masalah tersebut dengan berwirausaha seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya, apakah di sini teman-teman adalah seorang sosiopreneur gitu? Nah, di sini untuk karakteristik sosiopreneur sendiri itu ada 4. Nah, untuk yang pertama, dia itu mencoba untuk mendirikan bisnis untuk memecahkan masalah sosial. Sebagai contoh ya, ada seorang namanya itu, kalau tidak salah Zanuri, dia itu mendirikan sebuah perusahaan di mana itu bisa membuka lowongan pekerjaan bagi seorang mantan narapidana atau juga mantan pecandu narkoba gitu. Kenapa dia berinovasi seperti itu? Karena seorang pecandu narkoba dan juga seorang mantan narapidana itu sudah dianggap buruk gitu di masyarakat. Jadi mereka
untuk melanjutkan kehidupan, untuk mencari pekerjaan itu agak sedikit terkendala karena stigma-stigma tersebut. Nah, selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah memberi umpan dan pancing, bukan ikan. Maksudnya, jadi seorang sosiopreneur itu mereka memberikan sebuah pendidikan, memberikan sebuah pelatihan, ataupun hal lain yang bisa membuat kelompok masyarakat tersebut merasakan sebuah kemajuan atau sebuah pola pikir baru, seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk karakteristik selanjutnya, itu ada berkomitmen menjalankan usaha sesuai prinsip dan etika bisnis. Nah, untuk seorang sosiopreneur sendiri, dia itu harus punya komitmen untuk bisnisnya itu agar sesuai dengan prinsip dan juga etika. Jadi kalau misalnya kan di sana misal dia punya seorang karyawan atau hal-hal lain atau tentang pembayaran pajak, berarti dia harus memenuhi hal-hal tersebut gitu. Kalau misalkan dia punya seorang karyawan, berarti dia tidak boleh melupakan atau atau menanti-nantikan untuk pembayaran gajinya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia juga sudah terkait dengan pajak, berarti dia harus taat dengan pajak tersebut. Selanjutnya, yaitu berkomitmen menerapkan bisnis sosial secara berkelanjutan. Nah, seorang sosiopreneur itu, dia kan pasti punya sebuah mimpi, pasti punya sebuah tujuan. Dia tidak boleh berhenti di tengah jalan. Nah, kalau misalkan dia udah punya tujuan kayak saya mau merubah masyarakat A gitu, misal. Nah, dia tuh harus mencapai tujuan tersebut sampai berhasil gitu, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Nah, terus di sini kita belajar ya, siapa aja contoh dari sosiopreneur. Jadi yang pertama, yang udah sering teman-teman temui, itu ada kitabisa.com. Jadi, di sini ada ownernya dari kitabisa.com ya. Ini, terus untuk lebih lanjut. Jadi, Kitabisa itu adalah situs donasi dan menggalang dana untuk inisiatif, campaign, dan program sosial. Jadi, kitabisa.com itu kan yang teman-teman udah tahu, jadi mereka itu kayak menggalang dana gitu kan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi selain mereka membuka usaha, mereka juga bisa membantu orang-orang lain gitu dengan dana-dana yang memang sudah terkumpul. Nah, platform ini pun juga memudahkan masyarakat untuk mengalokasikan dananya kalau misalkan mereka mau ngebantu seseorang tapi nggak tahu harus bantu kemana dan di mana. Nah, kitabisa.com ini menyediakan platformnya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua ya, yaitu namanya Duanyam. Jadi Duanyam itu adalah sebuah organisasi kayak gitu yang memang dia itu mempunyai tujuan untuk memberdayakan wanita-wanita yang ada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kalau keterangannya di sini tuh lahirnya Duanyam pada tahun 2014 berangkat dari tingginya masalah sosial ekonomi di balik angka malnutrisi pada ibu dan anak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat itu biaya kebutuhan sehari-hari masih menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat desa. Masyarakat seringkali harus menunggu musim panen tiba untuk memperoleh pendapatan sehingga masyarakat tidak memiliki tabungan yang cukup dan merasa kesulitan dalam melakukan perencanaan keuangan. Hal ini menyebabkan tingginya angka malnutrisi pada anak serta ketidakmampuan masyarakat untuk membuat keputusan pembelian kebutuhan pokok yang mempertimbangkan gizi. Nah, jadi bisa dibilang founder dan owner dari Duanyam sendiri ini tuh mempunyai mimpi untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, gitu. Nah, karena menurut dia daerah tersebut itu kesulitan dalam menghasilkan uang ya.
dan juga untuk mendapatkan gizi yang baik. Jadi dia berinisiatif atau berinovasi kalau misalkan masyarakat-masyarakat yang ada di sana itu terkhusus wanita, mereka bisa menghasilkan sebuah produk yang nantinya bisa dijual untuk kesejahteraan mereka. Begitu. Oke, next. Yang ketiga, di sini ada wecare.id. Nah, seperti kita bisa tadi, wecare.id ini juga bergerak untuk fasilitas kesehatan secara merata di masyarakat. Nah, salah satu eventnya juga kemarin mereka itu membantu ya saat COVID melanda gitu. Jadi dia membantu kayak salah satu rumah sakit kayak gitulah. Nah, ini ada sedikit cuplikan atau cerita dari founder dan ownernya Doanya. Kita lihat di sini ya. Membuat perubahan positif di tengah masyarakat. Amin ya. Kemudian dan juga Suaranya masuk nggak? baik, baik. Masuk, Oke, Kak. ini namanya Azalea Ayuningsih Oke. ya, dengan panggilannya Ayu. Ya. Oke, Ayu, kamu sekarang sibuk apa? Sekarang sih aku lagi fokus di social enterprise yang aku diri. Mbak, suaranya hilang. Mbak Anifa. Kemudian Iya. bisa diceritain kemudian dari pengalaman di sana Suaranya hilang tadi. memilih pulang ke Indonesia. Masih hilang? Ya, jadi setelah Enggak, kalau di mute ikut hilang suaranya. Oh, sorry. belajar pasti kerja di sana kebetulan di perusahaan swasta jadi memang belajar banyak sekali ya waktu itu tapi juga masa kok hatinya nggak di situ gitu karena dari dulu memang ingin bekerja yang bisa melihat langsung dampak di masyarakat kemudian milih pulang ke Indonesia mengerjakan proyek sosial gitu waktu itu apa yang jadi apa dasar berpikirnya Ayu itu apakah pulang tuh langsung memang kepinginnya ke sana gitu atau ada peristiwa yang menyebabkan Ayu berpikir bahwa this is what I want gitu sebenarnya sih waktu aku juga dari sejak kuliah ya sempat ada ide-ide sedikit dengan teman-teman mengenai social enterprise ini ya kemudian waktu kerja juga masih sebagai proyek sampingan, tapi yang benar-benar membuat oh ini kayaknya saatnya udah pulang sebenarnya adalah waktu itu kita sempat kerjasama dengan kelompok mahasiswa di MIT dan kita mendapatkan penghargaan dari MIT, MIT Ideas Global Challenge. Nah dari itu kita merasa wah idenya juga sebenarnya sudah dapat tanggapan positif, mendapatkan sedikit dana awal lah. Jadi saat itu saya memutuskan kembali. Kan ini ada 2 degree ya tadi dari S1, S2 gitu ya. Dari Michigan University dan juga Harvard. Ini kan nggak main-main ya. Kemudian mau pulang ke sini lalu mau melakukan pekerjaan sosial. Waktu itu bagaimana tanggapan keluarga? Untuk awalnya sih mungkin ayah saya sedikit bertanya-tanya juga sih ya. Kok kamu pulang bukannya kerja di perusahaan misalnya. Padahal udah diterima gitu udah sempat kerja gitu kan cuma ya saya jelaskan aja bahwa memang hatinya ada di situ dan memang sepertinya ini ada prospek yang baik juga ke depannya dan ya semuanya kan harus dijalani dulu istilahnya dikembangkan dulu nggak bisa instan juga kan awalnya sih seperti itu cuma dengan lama-lama kita berkembang terus dapat respons positif dari masyarakat dari baik dari media juga baik dari beberapa kompetisi juga kayak saya mulai merasa wah kayaknya ini yang dikerjakan nih benar-benar sesuatu yang bisa berjalan yang baik gitu. Support juga ya. Iya. Oke. Aduh, jadi penasaran nggak sih? Pengen tahu deh kesehariannya Ayu gitu ya. Karena itu pemirsa kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Suara apa Mbak?
masyarakat secara langsung selalu menjadi impian Azalea Ayu Gas. Perempuan lulusan Harvard School of Public Health ini mantap meninggalkan karirnya di Amerika dan pulang ke Indonesia untuk membuat proyek kewirausahaan sosial. Berawal dari perjalanannya ke Flores, Nusa Tenggara Timur, ia melihat adanya persoalan kesehatan ibu hamil yang tidak memiliki akses makanan bergizi dan memberikan akibat bagi kesehatan ibu dan juga janin yang dikandungnya. Tambah kondisi ibu yang harus bekerja keras di ladang untuk menyambung hidup. Tidak jarang hal ini menimbulkan keguguran serta kematian bagi ibu dan bayi. Bersama dua sahabatnya, Ayu mendirikan Duanyam pada tahun 2014. Melalui Duanyam, Ayu ingin memberdayakan ibu hamil secara ekonomi melalui aktivitas menganyam. Sebuah aktivitas yang syarat nilai kearifan lokal masyarakat Flores. Dengan menggunakan daun lontar, Ayu mengajak para ibu memanfaatkan waktunya berkreasi dan membuat produk gunaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari hasil anyaman ini, para calon ibu tidak perlu pergi ke ladang, cukup bekerja ringan, namun tetap bisa menyambung ekonomi keluarganya. Sejak didirikan, Duanyam sudah membantu 90 ibu hamil yang tersebar di 7 desa. Ayu berharap dengan kewirausahaan sosial yang dikembangkannya, kualitas kehidupan ibu dan bayinya di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur akan semakin meningkat. Nah, itu ya, sudah kita saksikan kesehariannya Ayu, dan kita ngobrol lagi nih. Yuk, jadi kan Ayu pulang, kemudian membuat project social entrepreneur, dan kenapa sih memilih untuk menekuni social enterprise atau yang kita kenal sebagai wirausaha sosial gitu ya? Apakah ada cerita-cerita khusus di balik ini? Ya, jadi sebenarnya tadinya kan saya lebih banyak ke arah akademia juga, banyak penelitian, ada di Harvard waktu mengambil program S2. Nah, tapi saat itu saya sempat mengambil kelas penelitian di India. Sekitar waktu itu setelah pulang dari India, kebetulan di Harvard mendengar tentang konsep social enterprise, wirausaha sosial. Jadi saya sempat mengambil kelas juga kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat, tempat saya saat itu sedang mengambil program S2, dengan Harvard Business School. Jadi itu memang proyek kerjasama, dan saya ikut kemudian ke Kamboja untuk menjadi konsultan wirausaha sosial di Kamboja. Dari Kamboja itu, saya kan kebetulan masih sering berhubungan dengan teman-teman SMA juga. Nah, saya berbagi nih konsep yang saya pelajari. Nah, di situ saya ketemu dengan salah satu teman saya, Hana, yang memang ada di NTT. Dari situ kita tukar pikiran. Nah, barulah mulai merasa kita harus buat nih social enterprise di Indonesia karena masih banyak yang bisa dibantu dan juga sistemnya berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan donasi melulu. Wah, luar biasa banget ya. Nah, kemudian kalau dapat ide membantu para ibu hamil di pelosok Indonesia, antara lain di Nusa Tenggara Timur ya, ini bagaimana? Nah, dan memang dari data-data itu, masalah kesehatan ibu dan anak di NTT itu masih salah satu paling tinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Penyebab paling besarnya juga adalah karena kekurangan gizi dan juga ternyata ada masalah sosial ekonomi di balik itu. Akarnya memang masalah kemiskinan juga. Nah berarti pemirsa melihat dari pengalamannya Ayu, di mana melihat bahwa ada malnutrisi pada ibu-ibu hamil di daerah Nusa Tenggara Timur waktu itu, kemudian beride untuk membangun yang disebut dengan social enterprise tadi. Nah ini nih ceritanya akan kita bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Nah, oke ya. Jadi begitulah
gambaran tentang sosiopreneur, terlebih ke doanya. Nah, oke. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, cukup ya. Oke, untuk tugasnya aku share di kolom chat ya, bentar. Oke, teman-teman, untuk tugasnya sudah saya share di grup ya. Untuk link pengumpulannya nanti akan di-share di grup WhatsApp. Oke, karena tidak ada pertanyaan dan saya kira sudah cukup, mungkin link presensinya bisa di-share sekarang, Mbak Nisa. Mbak mau tanya. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Mbak, dengar suara saya nggak, Mbak? Iya, gimana? Itu tugasnya terakhir pengumpulannya kapan, Mbak? Sebelum hari Sabtu. Oke, makasih, Mbak. Oke. Oke, bisa sambil absen ya. Jadi karena tidak ada pertanyaan dan saya kira teman-teman juga sudah jelas terkait penugasannya, maka untuk pertemuan hari ini mungkin bisa dicukupkan sampai di sini. Nah, mengingatkan kembali untuk tugas UTS-nya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Iya, terima Mbak. kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.